Lihatlah kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video kali ini kita akan menyajikan tentang letak dan posisi kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Video kami persembahkan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang ingin ziarah ke Makkah dan ke Madinah, wabil khusus ingin ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak bingung dan tidak salah, karena letak posisi kuburannya Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang ini berada di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sangat luas sekali, sangat indah, sangat megah, sangat besar, sehingga tidak jarang orang-orang awam itu bingung di mana letak kuburannya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, marilah kita lihat tutorial video di manakah letak kuburannya Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa kuburannya Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu terletak di dalam ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan ruangan kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu terletak di luarnya Masjid Nabawi. Jadi di luar, terlepas dari Masjid Nabawi. Perhatikan di dalam gambar suasana ilustrasi ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sangat sederhana. Ini zaman dahulu letaknya berada di luar Masjid Nabawi. Di dalam ruangan Sayyidah Aisyah ada sariratu Aisyah, yaitu ranjang tidur atau tempat duduknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sangat sederhana. Perhatikan itu ya, bisa kita renungkan, bisa kita bayangkan. Kemudian di depannya ada kubur Nabi Muhammad SAW. Jadi kuburannya Nabi Muhammad berada di depannya syariru Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di sampingnya kuburannya Nabi Muhammad SAW itu nanti tempat kuburannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Sayyidah Aisyah, wafat, maka dikuburkan di sampingnya kuburannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, wafat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab wafat, maka juga dikuburkan di dalam ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah. Letak dan posisinya berada di samping kuburannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian karena Sayyidina Umar bin Khattab dikuburkan juga di dalam ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah, maka sarirnya Aisyah, ranjang tidur atau tempat duduk Sayyidah Aisyah itu ya dibuang, dialihkan. Kemudian diberi satir atau tutup penghalang. Mengapa harus ada satir tutup penghalang? Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu bukan mahramnya Sayyidah Aisyah. Beliaunya adalah ajnabi. Beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah suaminya Sayyidah Aisyah. Beda juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah ayahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga tatkala Rasulullah dan Abu Bakar yang berada di dalam ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah itu bebas nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Tetapi ketika jasadnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikuburkan juga di dalam ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah tidak bebas lagi menghormati Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu adalah bukan mahramnya Sayyidah Aisyah. Sehingga Sayyidah Aisyah memasang tabir atau tutup penghalang yang disepakati oleh para sahabat Nabi. Jadi harus ada tabir tutup penghalang. Kemudian tatkala Sayyidah Aisyah ingin melewati tabir tutup penghalang itu, maka Sayyidah Aisyah memakai jilbab atau kerudung. Inilah etika, tata krama, sopan santun, adab-adab ziarah kubur. Sehingga nggak boleh ngawur. Ya seperti zaman sekarang ini dikira orang mati itu nggak bisa melihat orang hidup. Mereka bisa. Oleh sebab itu tirulah akhlak adabnya Sayyidah Aisyah. Ya walaupun toh itu kuburannya berada di dalam ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah, tetapi Sayyidah Aisyah tetap memegang adab-adab sopan santun yang luar biasa.
Sekarang perhatikan arah mata angin. Arah mata angin, arah selatan itu adalah letak posisi kuburannya Nabi Muhammad SAW itu paling selatan. Paling selatan. Kemudian ke utara dan agak ke bawah sedikit adalah letak kuburannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ke utara lagi, agak ke bawah sedikit adalah letak kuburannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu ditutup oleh tabir penghalang. Setelah tabir penghalang ke utara lagi baru tempat tidurnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena letaknya kota Madinah Al-Munawwarah itu berada di sebelah utaranya kota Makkah Al-Mukarramah, maka posisi kepala mayit itu berada di arah barat. Ya, posisi kepala mayit berada di arah barat. Kemudian sisi lambung kanan berada di bawah. Lambung kanan berada di bawah, kemudian dada menghadap ke arah kiblat. Ya, sekali lagi, posisi kepala berada di sebelah barat. Kemudian lambung kanan berada di bawah, berarti posisi dada menghadap ke arah kiblat. Ini berbeda dengan orang di Indonesia loh ya. Kalau di Indonesia kan arah kiblatnya ada di barat. Kiblatnya ada di barat sehingga kepalanya mayit Indonesia itu ada di utara. Kemudian lambung kanan berada di bawah, dadanya menghadap ke arah kiblat. Inilah yang perlu kita pahami. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat peta. Setiap peta yang atas itu adalah arah utara, yang bawah arah selatan. Letak kota Madinah Al-Munawwarah berada di utaranya kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga orang-orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah, mereka kalau sholat maka menghadap ke arah selatan. Sehingga mayit pun juga dadanya menghadap ke arah selatan, kepalanya berada di arah barat. Itu kalau orang yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Makam Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga kepala beliau berada di arah barat, kemudian dada beliau menghadap ke arah kiblat, berarti menghadap ke arah selatan. Sekarang saatnya tutorial tata cara adab-adab etika sopan santun ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Lihat dalam gambar Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu di atasnya ada kubah hijau. Kubah hijau itulah makam Nabi Muhammad SAW yang letaknya di sebelah selatannya Masjid Nabawi. Oleh sebab itu kita bisa lewat jalur arah selatan supaya agak dekat dengan kubah hijau. Di bawah kubah hijau itulah letaknya makamnya Rasulullah SAW. Ingat, letak imaman Masjid Nabawi. Letak imaman Masjid Nabawi itu berada di selatan. Karena arah kiblat mereka, orang-orang Madinah itu berada di arah selatan. Sehingga sholatnya orang-orang yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, maka harus menghadap ke arah selatan. Kemudian setelah kita masuk masjid, lihat di situ indah sekali. Ya, ada mimbar. Di dalam mimbar-mimbar itu kan nanti membingungkan. Ini bentuk mimbar sekarang. Kemudian tempat imam zaman Nabi, tempatnya loh ya, bukan bangunannya itu bukan. Tempat disitulah dibangun monumen Islam, monumen tempat imaman pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini beda dengan kalau masuk Masjidil Haram, ya kan, sunahnya tawaf. Kalau Masjid Nabawi sunnah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian berjalan menuju ke arah utara. Kan dari selatan kan menuju ke arah utara, melewati mimbar Nabi. Melewati mimbar Nabi, lalu ke arah utara lagi sedikit, tapi ya sedikit, jangan banyak-banyak. Menuju ke Raudhah. Di Raudhah itu untuk sholat hajat dan berdoa. Raudhah di dalam Masjid Nabawi sekarang sudah ada tulisannya. Ya, lihat ke atas. Warna hijau. Warna hijau itu ada tulisan khot kaligrafi. Bagi yang sudah ngerti bisa tahu membacanya. Tapi bagi orang-orang awam,
Bacanya begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang bulat atas, yang bawahnya bacanya ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadul jannah. Di antara rumahku dan di antara mimbarku raudhatun, terdapat taman min riyadul jannati, dari beberapa taman-taman surga. Itu bacaannya yang di bawah. Perhatian bagi orang-orang yang masih belum tahu, yang masih awam. Untuk mengetahui lokasi raudhah, ya, untuk mengetahui lokasi raudhah, mana sih raudhah itu, maka jangan mencari warna karpet. Biasanya kan orang-orang bilang, itu lo karpet warna merah, jangan warna hijau. Lah kan bisa saja karpet itu diganti setiap saat, diganti sewaktu-waktu. Oleh sebab itu sekali lagi jangan mencari patokannya warna karpet ya. Tetapi carilah mimbar Nabi. Carilah mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuknya dari arah selatan, maka setelah melewati mimbar Nabi, disitulah raudhah. Raudhah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dilihat di gambar. Itulah raudhah. Setelah mimbar, kemudian di situ sholat, sajad dan berdoa. Setelah dari raudhah, lalu berjalan lagi ke utara. Ingat kemana? Ke utara, berarti melanjutkan perjalanan, jangan kembali. Jadi setelah raudhah jangan kembali, jangan balik, tapi lanjutkan lagi perjalanan ke arah utara. Kita melalui lorong-lorong. Lihat dalam gambar. Letaknya makam Rasulullah SAW itu berada di sebelah kiri kita. Berada di sebelah kiri tubuh kita. Itulah letaknya nanti makamnya Rasulullah SAW. Sampailah kita kepada suatu tempat, di sebelah kiri ada tulisan Rasulullah SAW. Kemudian sebelahnya ada tulisan Abu Bakrin dan Umar. Di atasnya ada tulisan Arab, khat, ya, kaligrafi. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Yang bunyinya kalau kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Itulah bacaan di atasnya ya. Kita tidak boleh mengeraskan suara di atas suaranya Nabi. Artinya kita boleh di situ mengucapkan salam, sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah juga tempat mustajabnya doa. Kemudian setelah itu kita lanjut sedikit ya, sakit sedikit mengucap salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mengucap salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Disitulah ya kita bisa bermunajat memohon kepada Allah Azza wa Jalla kalau tidak diusir oleh polisi. Kalau tidak diusir oleh askar, karena memang berjubel gantian orang. Kalau lama-lama di situ kan tempatnya agak sempit. Makanya sengaja dibikin agak sempit supaya tidak lama-lama di situ. Jadi orang itu harus cepat ya. Setelah mengucapkan salam, sholawat dan salam kepada Rasulullah, kemudian melangkah sedikit lagi, mengucap salam kepada Abu Bakar dan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma.